Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Rizky Gerung. Yeay. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Mulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Salam akal sebat. Sehat-sehat. Gimana kabarnya, Mas Rizky? Kabar itu adalah sebuah informasi tuh. Dan tubuh manusia sebetulnya bukan sekedar laporan. Oke. Ia bisa mengucapkan kata baik, tetapi ketika melihat situasi sekarang, ya pasti di hatinya akan merasa sedih tuh. Jadi kalau Cing mau sekedar basa-basi itu, ya cukup ikuti aja kan akun saya. Instagram. Jadi bisa dilihat apakah kabarnya baik atau Iya, enggak. itu poinnya tuh, Cing. Oke, kalau gitu saya ganti deh. Yang lebih personal dan lebih bisa dijawab langsung. Sehat nggak? Nah, sehat gak? Kan sehat itu ada sebuah kondisi daripada keseharian seseorang di mana ia menentukan sebuah gizi dan sebuah kesehatan itu bisa ditentukan melalui aktivitas kan. Berarti dengan adanya saya di sini itu artinya menandakan saya sehat. Itu dasarnya, Cing. Sehat nggak lo? Sehat-sehat, Cing. Gimana, Cing, kabarnya, Cing? Nah, kabar itu adalah Kebalik gitu. Waduh, setnya sekarang beda, Cing. Nih kursinya beda. udah beda nih. ya? Iya. Jadi terakhir ke sini saya ingat Bung Rizky. Iya, seingat saya ini adalah warna biru, itu Iya. warna merah tuh. Oke. Dan ini gambarnya juga beda kan? Oh, Gambarnya beda ini. berarti udah lama, cukup lama ya? Cukup lama ya, udah berapa episode ya itu Kak? Mungkin tahunan ya, hitungan tahun ya. Mungkin setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu ya. Yes. Oh iya, Abdur ya di sini ya dengan Bang Abdur itu. Bang Abdul. Tapi ini telunjuk Cing kenapa nih? Ngomong-ngomong. Coba Itu lihat sudah. itu. Oh, kalau di sini kok agak bengkok ya dikit ya. Oh, croppingnya Oh, mungkin. croppingnya. Ya. Croppingnya. Itu crop, iya ya. Baru nggak juga lo, perhatian juga lo ya. Ini saya pengen nge-crop, Cing. Croppingannya nggak benar mungkin ya. Croppingannya ya, gak apa-apa lah. Iya. Bu Rizky lagi ada apa di Jakarta ini? Apa pengen memantau kondisi kondisi Jakarta terkini atau lagi ada apa di Jakarta? Ya, saya tadi ada podcast dengan YouTube ya. YouTube Podcast Kaisar ya. TV. YouTube. Jadi tadi ada distract sedikit ya, Iya. podcast ya. Jadi di YouTube salah satu channel YouTube ingin berdiskusi tuh dengan Forum Akal Sehat di situ. Oke. Ya, berdiskusi tentang keadaan Indonesia saat ini, dan saya juga ingin sengaja untuk menghadiri di sini gitu. Iya. Karena di tengah situasi yang absurd sekarang, ya saya datang ke pabrik komedi untuk sekadar membuat tertawa saya gitu, untuk menghibur saya di dalam diri saya. Ya kan Cing Abdel adalah gudang ketawa dan pabrik komedi. Jadi saya hadir di situ. Dan Cing Abdel juga memiliki kemampuan menyatukan seni komedi dengan kritik. Itu dalilnya. Mana gue nggak pernah menyatukan. Oh, itu kan klaim dari Cing Abdel, itu Oke. berdasarkan analisis saya. Oh, dilihat Iya. dari konten-konten sosmed. Yeah. Sama seperti gue harusnya bisa tahu kabar lo baik atau enggak itu dari konten-kontennya ya. Betul. Kan itu dasarnya sebetulnya. Iya. Ya. Iya. Bung Rizky, Yes.
Ini memang kita nggak bisa mengelak lah untuk membahas di setiap obrolan sama siapapun. Sekarang ini di hari-hari ini, itu pasti akan terselip masalah demo. Masalah demo baik mengenai apa substansinya atau sekedar keramaiannya gitu. Nah, kalau dari Bung Rizky sendiri, substansi yang terjadi di Jakarta lah paling tidak ya, itu gimana? Kalau berbicara tentang substansi, ini agak panjang sedikit. Saya terangkan pelan-pelan ya. Ketika berbicara substansi itu, kita harus menjelaskan secara holistik, secara menyeluruh. Jadi adanya demo ini kan sebetulnya kita di dalam 10 tahun terakhir itu di masa pemerintahan Jokowi, kita selalu dihadapkan dengan ketakutan-ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan hidup yang sulit, yang bertambah. Tetapi di satu sisi kita dijanjikan demokrasi tuh. Padahal Judith Clark di dalam esainya siapa? Judith Clark. Dia siapa tuh? Itu ada salah satu filsuf. Filsuf di kalau tidak salah di Ranca Ekek. di Jerman. Ranca Ekek tepatnya Anyun dong. Anyun ya, betul, dekat Jatinangor. Judith Clark. Judith Clark di dalam esainya mengatakan bahwa peradaban yang baik itu bukan memastikan kebahagiaan bagi masyarakatnya, tetapi memastikan tidak ada ketakutan di dalam masyarakatnya. Tetapi di dalam masa pemerintahan Jokowi kita disuguhkan ketakutan akan hutang. Hutang akibat proyek-proyek mercusuar, IKN, kereta api, jalan tol cepat. Iya, kan itu membebankan kepada siapa lagi? Kepada rakyat lagi, kepada Cing Abdel lagi, kepada kawan-kawan lagi yang ada di sini untuk membuahkan pajak itu, untuk melunasi APBN itu kan. Ya, hutang-hutang dari negara gitu kan. Ya, karena dulu masa pemerintahan Jokowi itu berpikir bahwa APBN itu diambil dari pohon yang ada di surga. Padahal kan dihasilkan dari keringat rakyat juga gitu kan. Nah, jadi bahkan ada sebuah ungkapan bayi lahir itu sekarang udah dibebankan hutang 40 juta kalau dikalkulasikan. Per bayi kalau yang lahir di Indonesia ini sudah terbebani hutang 40 juta rupiah. 40 juta rupiah. Makanya kalau ada yang hamil dibisikin, "Hey, you jadi WNI." Mungkin dia akan teriak, Cing. "Wah, tidak," gitu kan. Nggak mau lahir di sini. Iya, nggak mau lahir di sini. Iya, nah di situ tibalah masa pemerintahan Prabowo. Rakyat itu menginginkan agar supaya Prabowo dan Jokowi itu kimianya tidak menyatu. Itu harapan dari rakyat. Kimianya dipisahkan, tetapi tidak ada upaya atau strateginya belum untuk menemukan ke situ. Kan rakyat menginginkan bahwa adili yang merusak demokrasi, adili pupu papa, bongkar ijazah palsu, terus keluarkan geng-geng Solo di dalam pemerintahan atau di dalam peradaban yang mengatur itu. Kan itu semua harapan-harapan dari rakyat untuk pemerintahan ini. Agar supaya terciptanya politik of hope, politik daripada harapan kita. Ya, tetapi sekarang juga dengan adanya ekonomi yang sulit, terus bagaimana rakyat, kasus-kasus yang viral itu bayi mati dengan keadaan cacingan gitu di Sukabumi dan segala macam penderitaan rakyat. Nah, di satu sisi ada DPR yang asik berjoget ke kanan dan ke kanan itu kan. Jadi ke kiri juga dia. Iya, ke kiri juga. Itu kan sangat mengesalkan rakyat gitu. Nah, ketika rakyat protes, "Woi, tunjangan lu gede banget. Bubarkan DPR." Itu kan sebuah bentuk ekspresi, bukan sebuah bentuk ucapan yang nyata untuk membubarkan gitu kan. Karena kita masih beranggapan bahwa Trias politika itu ada di dalam. Itu bukan sebuah ungkapan, tetapi ditanggapi oleh Ahmad Saroni yang mewakilkan sebagai wajah DPR menghina kritikan itu. Bahkan rakyat disebut tolol dan brengsek itu kan. Nah, jadi terjadilah suatu amarah gitu. Berarti aspirasi rakyat tidak ditampung dengan formal. Otomatis ketika tidak ada forum formal, jalan adalah satu-satunya tuh. Jalan adalah salah satu
forum untuk menyuarakan aspirasi daripada kenapa sih gatel ya kayak apa. Ya, dan di situ Cing, sedihnya, ironisnya ketika masyarakat menyuarakan, mereka bertemu dengan aparat yang paradigmanya dari dulu tidak berubah. Represif itu. Terus represif kepada rakyat sehingga menyebabkan almarhum Apan Kurniawan dibunuh, dilindas oleh oknum polisi itu. Jadi kan itu sebetulnya dan berbagai macam korban meninggal dunia yang semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala itu atas perjuangan demokrasinya. Itu sebenarnya keadaan kita hari ini. Tapi kan waktu 10 tahun terakhir Pak Joko bukan terakhir, 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi demo-demo juga cukup besar ada. Yes. Tapi kenapa tidak sebesar? Kenapa sekarang sebegitu meledak? Apakah karena ada korban nyawa atau semakin tidak ada tempat kita mengadu lagi sekarang gitu? Oke. Pertama, kita melihat bahwa ojol itu adalah representasi daripada kemudahan kita berkehidupan. Mungkin Cing Abdel, teman-teman di sini juga merasakan kebermanfaatan dari ojol. Hampir semua orang merasakan bagaimana ketika kita mager diantarkan makanan. Kita ketika tidak punya alternatif lain untuk ke suatu tujuan, ojol yang menjadi pilihan. Dan keresahan ojol juga kita rasakan gitu, bahwa ia berpanas-panas di lapangan, bersentuhan dengan matahari. Tetapi apa insentif dia kecil kan dengan regulasi yang ada di hari-hari ini. Nah, maka ketika melihat peristiwa pembunuhan itu, maka rakyat marah tuh. Jadi itu sebetulnya yang membuat men-trigger amarah dari masyarakat. Ya. Menurut Bung Rizky, langkah apa yang paling tepat dilakukan untuk meredam segera keresahan masyarakat ini? Oke, rakyat sebetulnya yang demonstrasi itu sangatlah simpel. Datang ke kerumunan demonstrasi itu, dengarkan keluhan rakyat, berbicara dengan jujur. Kan itu tugasnya sebuah pemerintahan. Turun ke jalan, bukan turun secara jabatan, tetapi turun ke jalan, mendengarkan aspirasi rakyat, berbicara dengan jujur. Kan itu aja. Kalau nggak bisa seperti itu, ya mundur. Berarti Anda tidak bisa untuk menjalankan sebuah lembaga untuk menjalankan aspirasi rakyat. Iya. Ini memang karena tidak adanya orang-orang yang menemui para demonstran, membuat demonstran semakin kebingungan untuk menyampaikan aspirasinya. Semakin panas juga ketika tanggapan itu dijadikan sebagai lelucon, dijadikan sebagai hinaan. Kita lihat mungkin teman Cing Abdel gitu kan, Cing Abdel itu. Ya menanggapi suara rakyat itu kan joget-joget tuh di head comment lah. Nah, menanggapi sebuah kritikan itu seperti selebgram menanggapi head comment. Ya, malah dijadikan video sebagai sebuah lelucon gitu. Otomatis itu akan memantik bara di dalam emosi masyarakat. Iya. Itu sebetulnya jadi kita tuh terlalu lama untuk memberikan hajat hidup kita kepada orang-orang yang inkompetensi atau insensitif, empati seperti itu. Tone deaf ya. Tone deaf. Iya. Nah, menurut Bung Rizky apa sih yang menyebabkan itu? Jadi sepertinya para pejabat-pejabat itu tone deaf terhadap apa yang terjadi di masyarakat lah. Berarti ini kita berbicara tentang sistem tuh. Yeah. Kan sistem yang ada di kita bukan lagi politik secara substansial, bukan lagi secara esensial, tetapi politik prosedural. Bagaimana seorang yang pejabat itu, yang mencalonkan itu harus dulu untuk mengeluarkan uang, untuk daftar pada kursi-kursi. Otomatis ketika itu pasti berharap untuk kembali lah uang itu, balik modal tuh. Kan itu sudah menjadi sistem dan rahasia umum di dalam sistem perpolitikan kita pasti. Dan rakyat pun belum sadar secara politik substansial kan. Masih secara prosedural, aku milih ini ya karena dia ngasih sembako, karena ia ngasih duit 20.000.
yang padahal itu adalah modal daripada calon-calon itu. Nah, harusnya dirubahlah orang-orang yang ingin mencalonkan, ingin membuat aspirasi rakyat itu harusnya adalah orang-orang yang memang benar-benar ingin melayani rakyat. Itu poinnya sebetulnya. Tapi kan semuanya dibilang pengen melayani rakyat kalau dibilang. Gimana caranya kita tahu orang ini memang tulus ingin ada di DPR misalnya karena ingin melayani rakyat sama orang yang pengen dapat uang dari situ. Caranya gimana? Ketik rek spasi ya, oke. Biar ketik rek spasi melayani. 9. Enggak tapi secara filosofis. Yes, oke. Gitu. Secara filosofis saya pengen tahu pendapat Bung Rizky. Apa sih yang menyebabkan kan pada saat di satu lini masa mereka orang-orang ini membutuhkan suara-suara dari pemilihnya. Oke, yes. Ya, dengan berbagai cara, dengan datang ke kampanye, datang ke tempatnya, yes. ke rumah-rumah orang itu, berperilaku seakan-akan setara dengan orang-orang itu, masuk ke gorong-gorong misalnya gitu. Pada saat dia sudah terpilih, kayaknya itu terlupakan. Apa sih yang menyebabkan seseorang tuh bisa kayak gitu, nggak mikir, kan gue dulu ngemis-ngemis suaranya ya, sekarang gue juga harusnya dengerin lah. Paling tidak kalau lu nggak dengerin, lu nggak usah ledekin gitu. Tapi ini kok kayaknya ada gestur-gestur ngelecehin orang-orang yang dulu dia butuhkan suaranya. Ini secara filosofis atau psikologis menurut Bung Rizky kenapa ya? Secara filosofis, mereka terlalu nyaman dengan semua kemewahan yang diberikan. Bagaimana pejabat itu, anggapan daripada rakyat kebanyakan adalah posisinya lebih tinggi daripada rakyat. Padahal secara substansi dan secara filosofis, rakyat itu di atas mereka. Di atas para pejabat, kan mereka adalah suruhan rakyat, babu-babu dari rakyat. Sebetulnya bukan kita yang harus takut kepada pemerintah, tapi pemerintah yang harus takut kepada kita. Bagaimana kita harusnya dihormati sebagai rakyat. Karena rakyat itu berdaulat seumur hidup. Sedangkan mereka hanya 5 tahun sekali. Itu. Jadi ada miskonsepsi di dalam paradigma yang ada pada suasana kita hari-hari ini, peradaban kita hari-hari ini. Nah, paradigma itu yang menjadi inti sebuah permasalahan. Jadi terlalu nyaman, aku selalu dirajakan, aku selalu dilayani kemana-mana. Orang-orang kok pada senyum gitu menyambut saya. Padahal harusnya betul-betul memang ada di dalam hati itu ingin melayani rakyat. Dia udah cukup untuk sekadar dia berkehidupan ingin lebih bermanfaat lagi untuk menjadi para pejabat itu. Sebetulnya itu poinnya tuh. Ya kita aja juga sebagai masyarakat juga harus menyadari bahwa kita sebenarnya adalah atasan mereka ya. Yes. Supaya kita tidak inferior menghadapi mereka gitu. Betul sekali. Tapi yang paling penting ya mereka itu yang menyadari juga bahwa mereka adalah suruhan kita. Suruhan. Karena kita mewakilkan suara-suara kita ke mereka. Ya, gitu. Mewakilkan kepentingan kita kepada mereka gitu. Lewat suara yang kita berikan. Lewat suara yang kita berikan. Enggak sekedar nebeng tolong dong wakilkan gua, enggak ya. Kita memang menaruh suara kita ke mereka. Menaruh gitu. suara kita. Mereka juga punya hutang suara sama kita ya. Yes. Di dalam asas ada yang namanya Pakta Sun Serpanda. Aduh. Kok ada sih? Fact must be served, C. Perjanjian itu harus ditepati. Kan kenapa rakyat memilih dia? Pasti ada janji-janji yang ia ucapkan tuh. Nah itu sudah menjadi janji yang harusnya ditepati di dalam asas tersebut, di dalam asas kehidupan, dalam asas peradaban itu. Tetapi ketika masuk ke dalam suasana pemerintahan, ketika masuk ke dalam suasana pemerintahan, diulangi ya? Diulangi ya. Ketika memasuki suasana itu. Pemerintahan. Ya mereka itu lupa gitu. Enggak, lo yang lupa. Bener. Pemerintah udah 2 kali orang lupa lo. Udah mulai kayak anggota lo. Ya, gitu lah, Cing.
Iya. Oke, kita sekarang ganti pertanyaan deh. Menurut Bung Rizky, Yes. apa yang harus dilakukan para ketua parpol untuk ketua partai politik ya, Ketua partai politik. untuk membuat suasana menjadi lebih kondusif? Karena kekuasaan ketua parpol ini kan sedemikian besar. Yes. Bisa menarik anggotanya yang ada di DPR untuk diganti dengan siapapun yang mereka inginkan. Yes. Ini sebenarnya harusnya seperti apa? Seharusnya yang paling utama adalah menurunkan feodalisme. Feodalisme itu. Jadi ada relasi kuasa. Oke. Relasi kuasa itu diturunkan dari zaman kolonial kepada Indonesia. Jadi kan pada waktu zaman kolonial kita selalu di apa namanya ya, di Pemerintah. bukan. Ketika zaman kolonial itu, orang-orang Belanda itu sangatlah dihormati gitu. Ya. Powernya begitu besar ke mereka, rakyat-rakyat pribumi dikecilkan, dan itu budaya itu diturunkan ke Indonesia yang belum hilang sampai sekarang. Ya. Maka sebetulnya harusnya sadari bahwa itu tidak ada relasi kuasa. Karena ketika meeting partai politik, ketua partai ngomong ini, anggotanya ngangguk-ngangguk aja kan? Iya, ngangguk-ngangguk. Seharusnya ada sesuatu untuk menggelengkan kepala di situ. Oh, nggak setuju, ini nggak setuju. Kenapa? Itu dipecat. Iya, itu kan makanya jangan ada feodalisme di situ. Hilangkan dulu feodalismenya. Bagaimana suatu suara itu harus dihargai itu. Kan ada di dalam filsafat namanya ad percundiam tuh. Ad beri baik sih. Dulu ngomong fact must be served. Sekarang apa lagi lo ngomongin? Apa istilahnya? Ad percundiam. Ad Pericundiam. Ad Ferry pericundiam. Ferry sama Kun diam aja. Iya, diam itu Oke. dia harusnya. Ya. Kun Wardana. Ya. Ya ada di sini. Iya. Apa itu ad Ad pericundiam? pericundiam itu mengatakan logical fallacy atau kesalahan berpikir, menganggap bahwa otoritas itu ketika berucapkan sesuatu selalu benar. Pasti benar. Yes, itu salah, kesalahan berpikir. Ustadz berbicara pasti benar. Kan salah. Belum tentu. Oke. Oke. Salah ya? Iya. Ketika presiden mengucapkan sesuatu pasti benar. Ketika polisi mengucapkan sesuatu pasti benar. Kan itu kesalahan dalam berpikir sebetulnya. Jadi ad pericundiam ini ada di dalam feodalisme itu. Masuk di dalam feodalisme itu. Di dalam relasi kuasa. Ketika ketua partai ngomong ini pasti benar. Kan enggak. Itu prinsip dasar bagi manusia yang berpikir adalah falibilisme sebetulnya. Iya. Ya. Tapi kalau mengikuti alur berpikir dari Bung Rizky pada saat ketua parpol ini memang punya kuasa yang begitu besar, harusnya dia bisa menggunakan kuasanya ini untuk menenangkan. Apa langkah konkret dari kekuasaan yang dia punya sekarang karena ad pericundiam itu, Yes. supaya anggota-anggotanya tuh jadi benar gitu. Betul, itu harusnya seperti Gimana kok betul? harusnya kekuasaannya itu dipakai untuk fasilitas anggota-anggotanya, kaderisasinya untuk membuat Indonesia lebih baik, bukan untuk memajukan kepentingan dirinya dan kepentingan partai politiknya aja. Jadi di recall menurut Bung Rizky nih, para anggota-anggota yang punya yang bermasalah atau yang punya potensi untuk berbuat masalah atau punya potensi untuk blunder, ditarik aja, setuju nggak? Ditarik ke mana tuh? Jangan jadi anggota DPR lagi. Oh, untuk sekarang? Untuk sekarang nih. Oke, yang mengucapkan kata-kata yang menyakiti rakyat, yang bertindak yang tidak untuk menyenangi rakyat itu ya. Ada beberapa macam anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dipecat aja. Bukan hanya dinonaktifkan tapi dipecat. Karena itu di dalam etika udah tidak, udah mencoreng banget. Itu mencoreng banget. Udah kebingungan dia. Cari apa yang mencoreng ya? Yang agak roki-rokian gitu. Iya. Gak nemu. Mencoreng banget. Ya secara etika itu kan dia wakil rakyat. Otomatis harusnya
tahu gitu empati pada rakyat itu sekarang keadaan seperti apa. Ya. Nah, ketika tidak ada itu kan otomatis kepentingan rakyat yang tadinya disuarakan kepada dia hilang itu. Ya, Berarti ya. dia udah nggak berkompetensi dan berkapabilitas sebagai wakil rakyat. Ya. Wah, Apa sih yang menyebabkan standar etika mereka akhirnya beda sama kita? Mereka melakukan itu karena kan standar etikanya menurut mereka, ini sih nggak apa-apa deh. Kayaknya gue melakukan ini. Padahal itu menyakiti banyak perasaan rakyat. Apa yang membuat standar etikanya itu jadi berbeda gitu, Bu? Standar etika berbeda tentu sebuah informasi itu yang akan merubah seseorang, Cing. Oke. Di dalam manusia itu kan Aristoteles mengungkapkan ada 2 elemen. Aris nih, si Aris ngomong. Ya, Aristoteles. Oh, iya, iya, oke. Aristoteles Iya. itu filsuf Yunani kuno mengucapkan bahwa Aristoteles itu yang ini bukan sih yang seberapa besar gaya yang kita masukkan itu akan berbalik kepada kita. itu fisika itu. Itu Archimedes ya? Iya, Archimedes. Iya. Aristoteles ya. Aristoteles mengucapkan bahwa manusia itu terdiri dari 2 elemen. Yang pertama adalah jiwa, yang kedua raga. Kenapa ketawa ini aneh? Kok sederhana banget. Udah ke Aristoteles, kirain mau ngomong wah. Ya itu kan itu banyak perbedaan pendapat. Oke. Bahkan di dalam filsuf sendiri ada Oke. yang 3 elemennya, ada yang ruh dan segala macam. Kalau Aristoteles mengatakan ada 2, Ada 2. jiwa dan raga. Oke. Nah, cukup. Oke, ya. Terus apa? apa nyambungnya gitu. Iya. Nah, raga itu makanannya adalah 4 sehat 5 sempurna kalau kita mau sehat. Kalau kita mau Tapi mohon maaf Bung Rizky, 4 sehat 5 sempurna udah nggak dipakai. Kenapa, sekarang. Cing? Udah nggak dipakai tuh. Ternyata itu bukan standar dari makanan sehat. Ya. Sekarang standarnya apa ya? 4 sehat 5 miliar. Itu Oke. dia. Raga adalah makanan fisik. Makanan fisik. Ada protein di sana, ada karbohidrat yang diperlukan, ada gula dengan takaran yang tepat. Kalau memakan dengan takaran yang tepat, Ya. tubuh berubah nggak? Maksudnya? Tubuh jadi kurus atau jadi berotot? Jadi Berubah. berotot harusnya. Jadi berotot, jadi sehat. Kalau makanan sambal terus seminggu gimana, Cing? Iya pedas. Pedas. Ya, tapi kurus pasti. Kurus pasti dan meninggal kali ya. Iya. Nyawanya meninggal. Iya. Gitu. Nah, jiwa juga ada makanannya. Jiwa tuh ada makanannya. Makanannya ada. Apa makanannya? Kalau kita mendengarkan acara yang baik itu pagi-pagi, Iya. yaitu Mamah dan AA itu Udah nggak ada. Tinggal ulangan doang itu. Ulangan ya? Iya, Iya. ulangan masih ada tiap hari lagi lihat. Iya. Gimana? Tapi dibayar? Hah? Enggak dong. Iya. Pakai ditanya gitu. Iya, disebutkan bahwa santapan rohani itu. Apa yang Sebenarnya disantap? kita kekurangan apa sih sama santapan rohani? Iya. Kayaknya setiap media punya saluran untuk memberikan informasi santapan rohani. Kita kan nggak kekurangan. Yes, nggak kekurangan. Tetapi yang dikonsumsi oleh seseorang itu apa? Apakah informasi yang baik, yang bergizi tadi kalau kata Raga itu, yang 4 sehat 5 sempurna, apakah informasi yang selalu kita makan itu adalah informasi yang buruk? Oke. Kan kalau informasi yang selalu masuk kepada diri kita itu baik, otomatis nurani kita, akal kita, itu akan baik di dalam jiwa itu. Nah, kalau terus memasuki informasi bukan hanya sekadar nonton podcast ya, tetapi kita melihat sesuatu, kita melihat di ruangan misalkan, oh ada korupsi kan itu, misalkan informasi yang jelek gitu. Oh, ternyata korupsi bisa. Oh, ternyata arogansi bisa. Nah, itu merubah seseorang menjadi jelek gitu secara nurani, menjadi suatu produk political animal. Yes. Aristoteles lagi tuh. Aristoteles lagi. Political animal. Iya. Jadi mengucapkan bahwa political animal itu adalah politik kebinatangan. Oke. Banyak filsuf-filsuf yang menganalisis itu adalah politik kebinatangan. Padahal political animal yang dimaksud Aristoteles adalah binatang yang berpolitik. Oke. Karena kita didefinisikan adalah hewan yang berpikir.
Mamalia kita. Iya, hewan yang berpikir gitu tuh. Iya. Beda dengan mamalia kan nggak punya rasio gitu. Oke. Animal rasio gitu. Tetapi sebetulnya perbedaannya hanya ada di pikiran, akal. Binatang itu nggak punya akal sebetulnya. Iya. Dia punyanya insting untuk berpikir. Nah, manusia memiliki akal. Iya. Dan manusia memiliki kemampuan untuk berpolitik. Ya. Politik artinya mendistribusikan kebahagiaan, mendistribusikan kesejahteraan, keadilan dan segala macam tuh. Ya. Nah, tetapi ada pendapat lain bahwa manusia itu memang satu genus dengan binatang. Dia butuh karbodioksida, udara, dia bergerak dinamis enggak seperti tumbuhan. Tetapi dia tadi tidak bisa berpolitik. Nah, artinya yang membedakan adalah kita bisa berpolitik. Ada tapi pendapat yang lain mengucapkan bahwa sebetulnya beda gitu manusia dengan hewan itu. Oke. Karena hewan ketika ia kenyang perutnya, ia tidak akan mencari lagi makanan. Diem aja udah. Iya, diam aja udah kenyang tuh. Tetapi Ular manusia, misalnya kalau udah makan ya udah diem Ya. aja. Ntar lapar baru cari mangsa. betul Oke. itu sebulan Ya. nggak mengakumulasi. Nah, sedangkan manusia kendati pun ia kenyang, ia akan terus mengakumulasi bahkan yang bukan hak dia juga dia akumulasi tuh. Akumulasi kekuasaan, akumulasi harta. Nah, itu sebetulnya politik yang disebut dengan political animal itu adalah itu. Apa? Kepanjangan. Adalah seseorang yang selalu tidak cukup dan tidak bisa mendistribusikan keadilan. Itu Selalu tidak puas. selalu tidak puas dan bahkan hak-hak orang itu dia Iya, iya. kumpulin. Itu bahkan Rasul kita udah bilang dari berapa 14.000 tahun 14 abad yang lalu. Gimana tuh, Jing? Manusia tuh kalau dikasih satu gunung emas maunya 2 gunung. Yes. Terus dapat 2 gunung maunya gitu sampai kita mulut kita dimasukin tanah. Iya. Jadi memang udah fitrahnya kayak begitu, cuman gimana kita memanagenya gitu. Ya, makanya harusnya ada tata kelola yang bisa membatasi itu tuh. Artinya etika harus membatasi di situ. Etika di dalam sistem itu harus dijelaskan gitu perbedaannya itu. Ini loh batas-batas lu mengumpulkan tuh di sini gitu. Iya, iya, iya. Kan Masuk ke dalam sistem yang membuat kita akhirnya tergerus sama sistem itu. Kalau sistemnya bagus ya kita jadi ikut bagus. betul. Karena ini sistemnya jelek, ya akhirnya kita terpaksa, bukan terpaksa, secara nggak sadar ikut dalam keburukan itu. Misalnya dapat komisi dari kebijakan-kebijakan yang diberikan. Mungkin kita awalnya nggak ikut, tapi kita lihat kok sebelah kiri kanan kita semuanya menerima itu. Oh, ini sebuah hal yang biasa mungkin. Akhirnya kita ikut. Yes. Itu yang disebut tadi political animal tuh. Harusnya bisa berpikir. Ya, Oh, ini harusnya. udah melanggar etika nih. Udah melanggar etika. Harusnya dibatasi tuh. Tapi ntar katanya kalau kita nggak ikut kita akan dimusuhin di sistem itu gitu. Iya, makanya kalau kata Mahfud MD itu panjangannya Mahfud MD. MD-nya tuh Mahfud MD. Iya. Mahfud MD, MD-nya itu Mahfud MD. Ya, itu. Iya. Oke. Mahfud MD mengucapkan bahwa ketika malaikat masuk sistem ini maka dia akan jadi iblis. Iya. Itu pernah diucapkan tuh kalau saya tidak benar ya. Iya. Berarti salah. Iya. Kalau saya benar berarti kalau saya salah berarti benar. Oke. Ya, itu. Itu pernah diucapkan seperti itu. Artinya sistem yang kita jalani di peradaban ini sudah terlalu korup, sudah terlalu kotor gitu. Artinya harus ada radical break. Oke. Itu. Nah, itu harus perubahannya sistem yang harus dirubah. Kayaknya sistem nggak ada yang buruk deh. Sistem itu Masa sistem kan yang menjalankannya aja kali. yes, memang betul seperti itu. Makanya ada sistem yang membawa sebuah kebaikan, ada juga sistem yang memang sudah jelek. Oh, oke. Plato dulu bilang bahwa demokrasi itu sebetulnya adalah Plato nih. Sampai ke Plato nih. Plato. Sampai ke Plato tadi, Aristotle udah. Tadi yang Ferry sama diem-diem itu siapa yang ngomong? Adverigundia. Ya. Apa Clark tadi? Aristoteles. Bukan sebelumnya. Sebelumnya? Jehan siapa? Jehan.
Oke, Plato ngomong apa? Plato ngomong bahwa demokrasi itu adalah sistem yang cacat dari awal. Karena ia menciptakan pemimpin-pemimpin yang populer daripada pemimpin-pemimpin yang berkompetensi dan berkapabilitas untuk menjalankan sebuah kepemimpinan. Dari zaman Plato tuh udah ada Dari seperti zaman itu. Plato bahkan. Demokrasi adalah akan menghasilkan pemimpin yang sekedar populer. Sekedar populer. Ya, kan demokrasi itu bukan sekedar dandali oleh rakyat, tetapi demokrasi adalah government of the reason through government by the people. Pemerintahan akal pikiran melalui pemerintahan orang. Itu dasarnya tuh. Jadi yang harus menjadi pemerintah dalam demokrasi adalah yang memiliki akal pikiran. Tadi bukan binatang tuh, tetapi orang yang mempunyai pikiran. Bagaimana indikator orang yang mempunyai pikiran? Ia memiliki janji-janji yang ditepati dan janji itu dilengkapi dengan mitigasi yang tepat. Jadi contohnya misalkan membuat kebijakan gas, ada Oke, gas. ya gas harus LPG. gas melon misalkan dulu ya kita ucapkan bahlil. Ya. Misalkan membuat mitigasi, membuat kebijakan gas itu harus dibeli di agen, nggak boleh di warung-warung eceran lagi. Ya. Tetapi ternyata menimbulkan antrian panjang sehingga orang-orang kesusahan tuh untuk mendapatkan itu, bahkan ada yang meninggal juga tuh di situ. Artinya itu kebijakan atau seorang yang mengeluarkan kebijakan itu tidak memiliki mitigasi terhadap kebijakannya. Nah, itu jangan disebut pemerintah kalau di dalam demokrasi. Ya kalau misalkan konsepsi aja, mahasiswa semester 1 ilmu politik itu teman saya tuh, itu bisa lebih bagus daripada konsep-konsep yang ditawarkan oleh pemerintah. Yang namanya di pemerintah itu harus dibarengi dengan mitigasi. Itu. Pelaksanaan teknisnya juga harus tahu berarti. Iya, sampai ke pelaksanaan teknis, sampai ada di bawah-bawah kompor mak-mak. Oh, jadi begitu dibilang beli gas sekarang harus di agen. Harusnya sudah tergambar. Tergambar dong. Itu namanya pemerintah. Mitigasi. Jangan kaget, kok tiba-tiba jadi begini. Oh iya gimana ya? Itu kalau saya yang jadi buat kebijakan itu ya saya pasti bakal malu tuh, pasti bakal mundur gitu. Nah, ada nggak sih kita budaya mundur terhadap sesuatu hal yang ini kesalahan ada pada diri gue nih, gue mundur. Itu ada nggak sih? Kalau saya lihat di dalam sejauh ini ya, belum ada tuh rasa untuk itu. Kita lihat sekarang pun udah membludak-bludak. DPR itu nggak mengucapkan saya mundur gitu. Ya. Malah ya membuat klarifikasi dan berjanji tidak akan mengulangi. Iya, itu kan kita harus analisis dulu, membuat reflektif. Itu tuh berminta maaf karena memang suasana seperti ini atau memang karena empatinya sudah mulai muncul tuh. Kan di situ tuh. Dan empati yang sudah mulai muncul itu indikatornya adalah menemui rakyat. Tapi kan nggak dilaksanakan. Nggak berani itu kata Kang Dion ya. Ya. Jadi memang sebenarnya empati, sebuah rasa itu memang kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa nilai, kita nggak bisa judge apa yang mereka rasakan. Cuma kan kita bisa menilai dari hal yang dia lakukan, mundur misalnya. Salah satu yang menunjukkan bahwa ada rasa penyesalan, menemui langsung masyarakat. Ya itu adalah tindakan yang bisa kita lihat. Dibanding cuma mau kasih tahu, gue menyesal, gue ini sebuah hal yang kita nggak bisa nilai. Sebetulnya empati itu bisa kita lihat, ada 3 tuh. Ada, bisa kita lihat. Ini orang berempati atau enggak? Yes. Oke. Cuma saya lupa lagi, jadi nggak usah dibahas. Gue malah tahu 5, tapi lupa juga. Kalau masalah lupa mah gue bisa lebih banyak. Lu cuma 3 yang indikator gue 5. Gue bisa, lupa aja. Agak ingat. Gimana? Jadi ini diambil di buku Makanya Mikir. Makanya Mikir. Kania dan Abigail. Oke. Dibagi 3 empati itu. Ada empati kognitif. Terus ada empati kepedulian, ada empati
belas kasih. Oke. Oke, kalau empati kognitif itu ia berbicara tentang yang di luarnya aja. Oh ya, ia memahami tuh ke suasana dalam hari-hari ini. Oke. Ia berempati, lalu mengucapkan permintaan maaf. Itu empati kognitif. Ya. Empati yang kedua tadi apa, Cing? Belas kasih. Oh, itu yang ketiga. Empati. Lupa lagi tuh tadi. Oke, kita lihat tayangan ulangnya. Empati yang kedua itu ada rasa, bahkan ikut sedih, ikut menangis. Kayaknya bukan deh. Yang kedua bener nggak? Iya, tapi ini deskripsiannya. Oke, ya, iya. Deskripsiannya itu dia merasakan nangis itu. Merasakan. Iya. Ikut merasakan. Pengalaman di dalam dirinya bergejolak juga. Oke. Bahkan mungkin sampai stres memikirkan apa yang diempatikannya. Ya. Nah, yang empati ketiga adalah belas kasih. Ya, ada langsung turun untuk membantu. Misalkan teman kita sedang kesusahan, langsung membantu. Itu namanya empati belas kasih. Nah, empati itu memang terbagi menjadi 3 itu. Dan pejabat kita harus punya 3-tiganya itu. Harus punya, namanya pejabat. Nggak cuma sekedar empati kognitif aja. Yes. Harus ada empati belas kasih. Kalau ingin lebih lengkapnya baca aja ya. Buku makanya mikir. Buku makanya mikir ya. Ya. Oke, Bung Rizky, terima kasih sudah hadir di sini, sudah berbagi, memberikan pencerahan kepada kita apa yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini. Sehat selalu. Cing Abdel juga sehat selalu. Ya, mudah-mudahan semua yang direncanakan itu jadi kenyataan. Amin. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu. Ya.